Tiba-tiba suami memecat asisten pribadinya, seorang pria buta yang sudah 10 tahun bekerja sama dengannya. Suami menuduh pria itu telah mencuri mobil mewahnya tanpa ada bukti yang jelas. Sebelum pergi, asisten pribadi suamiku yang buta tiba-tiba menyelipkan sebuah kotak kecil dan berbisik pelan. "Buka kotak ini setelah suamimu pergi. Kamu akan tahu semuanya." Aku syok. Tubuhku terjatuh seketika saat mengetahui ternyata isi di dalam kotak itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana malam itu terasa mencekam di kediaman mewah milik Rendra Prasetya. Hujan deras mengguyur kota sejak sore, menciptakan suara gemuruh yang seolah menyamarkan keributan yang sedang terjadi di beranda depan rumah. Maya Amara berdiri kaku di ambang pintu utama. Tangannya gemetar memegang ujung bajunya. Wajahnya pucat pasi menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rendra, suaminya yang selama ini ia kenal sebagai sosok pengusaha berwibawa dan penuh kasih sayang, kini tampak seperti orang asing yang dikuasai amarah. Wajah Rendra memerah padam, urat-urat lehernya menonjol saat ia mencengkeram kerah kemeja Pak Arif, asisten pribadi mereka yang sudah bekerja selama 10 tahun. Pak Arif adalah seorang tunanetra yang selama ini dikenal Maya sebagai sosok yang santun, pendiam, dan sangat setia. Namun malam ini, Rendra menyeret pria parubaya itu keluar dari dalam rumah menuju pelataran yang basah oleh air hujan tanpa belas kasihan sedikitpun. Maya mencoba melangkah maju untuk melerai. Namun suara bentakan Rendra membuatnya terhenti seketika. Rendra menuduh Pak Arif telah melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan. Tuduhan itu terdengar sangat tidak masuk akal di telinga Maya. Rendra berteriak lantang bahwa Pak Arif telah mencuri mobil sedan mewah kesayangannya yang baru dibeli 3 bulan lalu. Mobil itu memang tidak ada di garasi saat Rendra pulang. Dan entah bagaimana Rendra langsung menyimpulkan bahwa Pak Arif adalah pelakunya. Maya merasa bingung dan berusaha mencerna situasi. Bagaimana mungkin seorang pria buta bisa mencuri sebuah mobil sedan sport bertenaga tinggi, menyalakannya, dan membawanya kabur dari rumah dengan sistem keamanan ketat tanpa menabrak apapun? Logika Maya menolak tuduhan itu mentah-mentah. Namun kemarahan Rendra tampak begitu nyata dan meledak-ledak sehingga membuat nyali Maya menciut. Rendra terus memaki Pak Arif dengan kata-kata kasar, menyebutnya sebagai orang tua tidak tahu diri yang menggigit tangan majikan yang sudah memberinya makan selama 1 dekade. Pak Arif sama sekali tidak melawan. Pria itu hanya berdiri diam di bawah guyuran hujan, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Kacamata hitam yang selalu ia kenakan sedikit miring akibat guncangan tangan Rendra, namun ia tidak berusaha membetulkannya. Tongkat lipat yang biasa ia gunakan untuk memandu jalan tergeletak di lantai marmer teras, terlempar saat Rendra menariknya paksa tadi. Maya akhirnya memberanikan diri untuk bersuara. Dengan suara bergetar, ia memohon kepada suaminya untuk tenang dan membicarakan hal ini di dalam rumah. Maya mengingatkan Rendra bahwa Pak Arif sudah dianggap seperti keluarga sendiri dan tidak mungkin melakukan hal senekat itu. Maya juga mengingatkan bahwa Pak Arif bahkan tidak bisa melihat jalan, jadi mustahil baginya mengemudikan kendaraan. Namun pembelaan Maya justru membuat Rendra semakin murka. Rendra menuding Maya terlalu polos dan mudah ditipu oleh tampang memelasi asisten buta itu. Rendra kemudian mendorong Pak Arif hingga pria tua itu terhuyung dan jatuh berlutut di atas paving blok yang keras. Rendra melemparkan tas pakaian milik Pak Arif ke arah wajahnya dan memerintahkan security rumah untuk segera mengusir pria itu dan memastikan ia tidak pernah menginjakan kaki lagi di kompleks perumahan elit tersebut. Rendra juga mengancam akan melaporkan Pak Arif ke polisi jika ia berani menampakkan diri lagi. Setelah memuntahkan semua amarahnya, Rendra berbalik badan dan melangkah masuk ke dalam rumah dengan napas memburu, meninggalkan Maya yang masih terpaku menatap Pak Arif yang sedang meraba-raba mencari tongkatnya di tengah hujan. Hati Maya teriris melihat perlakuan suaminya. Ia tidak menyangka Rendra bisa sekejam itu pada orang yang sudah mengabdi begitu lama. Maya segera berlari kecil menghampiri Pak Arif, mengambilkan tongkatnya, dan membantu pria tua itu berdiri. Saat Maya memegang lengan Pak Arif untuk membantunya bangkit, ia merasakan betapa kurusnya lengan pria itu. Pak Arif menggenggam tangan Maya sejenak. Genggamannya terasa dingin namun tegas. Di tengah suara hujan yang deras, Pak Arif mendekatkan wajahnya ke telinga Maya. Maya bisa mencium aroma samar minyak angin yang biasa dipakai Pak Arif bercampur dengan bau hujan. Dengan suara yang sangat pelan, nyaris berbisik namun terdengar jelas dan tajam, Pak Arif mengucapkan kalimat yang membuat bulu kuduk Maya meremang. Pak Arif memanggilnya, "Nyonya."
dengan nada penuh hormat namun mendesak. Ia meminta Maya untuk tidak membela dirinya lagi di depan Rendra, karena itu hanya akan membahayakan posisi Maya sendiri. Tiba-tiba, Pak Arif menyelipkan sebuah benda kecil berbentuk kotak persegi ke telapak tangan Maya. Gerakannya sangat cepat dan tersembunyi, seolah ia sudah melatih gerakan itu berkali-kali. Pak Arif berbisik lagi, meminta Maya untuk menyembunyikan kotak itu dan membukanya hanya ketika Rendra sudah pergi atau tertidur lelap. Pak Arif berkata bahwa di dalam kotak itu tersimpan jawaban atas semua pertanyaan Maya, dan setelah membukanya, Maya akan mengerti siapa sebenarnya orang yang sedang tidur di sebelahnya setiap malam. Setelah menyerahkan kotak itu, Pak Arif melepaskan tangan Maya, menegakkan tubuhnya, dan berjalan tertatih-tatih menuju gerbang keluar dibantu oleh satpam yang menatapnya dengan iba. Maya berdiri mematung di tengah hujan. Tangannya menggenggam erat kotak kecil itu hingga buku-buku jarinya memutih. Jantungnya berdegup kencang, antara rasa takut, bingung, dan penasaran yang menyatu menjadi satu. Maya segera menyembunyikan kotak itu di saku bajunya dan masuk ke dalam rumah. Ia mendapati Rendra sudah duduk di sofa ruang tengah sambil meminum secangkir kopi hitam pekat. Tidak ada alkohol atau minuman keras di rumah itu karena Rendra selalu menjaga citranya sebagai pengusaha yang bersih dan sehat. Namun tatapan matanya malam itu terlihat lebih memabukkan daripada alkohol manapun. Tatapan itu penuh dengan kepuasan yang mengerikan seolah ia baru saja menyingkirkan sebuah beban besar. Maya berusaha bersikap normal. Ia menekan rasa takutnya dan berpura-pura masih sedih karena kepergian Pak Arif. Bukan karena ia menyembunyikan sesuatu. Rendra tidak banyak bicara. Ia hanya menyuruh Maya untuk segera tidur dan melupakan kejadian malam ini. Rendra berkata bahwa besok ia akan mengurus asuransi mobil dan melaporkan pencurian itu secara resmi. Maya mengangguk patuh, memainkan perannya sebagai istri yang penurut. Malam semakin larut dan Rendra akhirnya tertidur pulas setelah meminum obat tidurnya. Maya menunggu hampir 1 jam dalam kegelapan kamar hanya untuk memastikan suaminya benar-benar tidak akan bangun. Setelah yakin, Maya bangun perlahan dari tempat tidur, mengambil kotak kecil yang ia sembunyikan di laci meja riasnya, dan berjalan jinjit menuju kamar mandi. Ia mengunci pintu kamar mandi dan menyalakan keran air wastafel agar suara apapun yang ia buat tersamarkan. Dengan tangan gemetar, Maya mengeluarkan kotak kecil itu. Kotak itu hanyalah kotak bekas perhiasan beludru tua yang warnanya sudah memudar. Maya menarik napas panjang dan membukanya. Seketika itu juga, tubuh Maya lemas dan ia hampir menjatuhkan kotak itu. Di dalamnya terdapat 2 benda. Sebuah kartu memori kecil berwarna hitam dan sebuah gigi manusia yang masih memiliki akar, dengan sedikit bercak darah kering yang menempel di sela-selanya. Maya menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Pemandangan gigi manusia itu membuatnya mual dan ngeri. Milik siapa gigi ini? Kenapa Pak Arif memberikannya? Dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, Maya mengambil ponselnya. Ia memasukkan kartu memori itu ke dalam slot ponselnya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Ia membuka folder penyimpanan dan menemukan satu file audio berdurasi 5 menit. Maya memasang earphone ke telinganya, memastikan volume tidak terlalu keras, lalu menekan tombol putar. Detik-detik pertama hanya terdengar suara gemerisik, seperti suara kain yang bergesekan dengan mikrofon, menandakan rekaman itu dibuat secara sembunyi-sembunyi dari dalam saku. Namun kemudian, suara itu muncul. Suara yang sangat Maya kenal. Itu suara Rendra. Tapi nada bicaranya bukan nada bicara lembut yang biasa Maya dengar. Suara Rendra di rekaman itu terdengar dingin, kejam, dan penuh intimidasi. Terdengar suara pukulan benda tumpul, diikuti erangan kesakitan seseorang. Maya mengenali suara erangan itu. Suara seorang wanita yang sedang menahan sakit luar biasa. Suara Rendra terdengar lagi. Ia sedang mengancam wanita itu untuk menandatangani sebuah dokumen pengalihan aset. Wanita itu menolak dan meludah, yang kemudian dibalas dengan suara tamparan keras dan suara sesuatu yang patah. Mungkin itulah saat gigi itu copot. Suara latar belakang rekaman itu terdengar seperti suara mesin mobil sedan mewah yang dinyalakan di dalam ruangan tertutup. Mungkin di garasi. Maya semakin merinding ketika mendengar Rendra tertawa kecil setelah menyiksa korbannya. Rendra berkata kepada seseorang, mungkin dirinya sendiri atau orang lain di ruangan itu, bahwa ia akan membereskan masalah ini malam ini juga. Rendra menyebutkan tentang membuang sampah ke tempat yang tidak akan ditemukan orang. Kemudian terdengar suara Pak Arif yang bertanya dengan polos. "Tuan, apakah Tuan memanggil saya?" Rupanya Pak Arif tidak sengaja masuk atau berada di dekat sana saat kejadian. Rendra di rekaman itu terdengar kaget sesaat. Lalu dengan nada licik ia mengubah suaranya menjadi ramah dan menyuruh Pak Arif untuk kembali ke posnya.
Rekaman berakhir dengan suara mesin mobil yang menderu menjauh. Maya melepas earphone-nya dengan napas tersengal. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena ketakutan yang amat sangat. Suaminya adalah monster. Dan wanita yang disiksa di rekaman itu, meskipun suaranya serak dan lemah, Maya yakin itu adalah suara Sinta, adiknya yang dikabarkan hilang seminggu lalu. Pagi hari datang dengan membawa sinar matahari yang menyusup malu-malu di balik tirai kamar. Namun bagi Maya, pagi itu terasa lebih gelap daripada malam sebelumnya. Ia nyaris tidak tidur semalaman. Bayangan gigi berdarah dan suara rekaman penyiksaan itu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Maya harus mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya untuk terlihat normal di depan Rendra saat sarapan. Di meja makan, Rendra tampak segar bugar, seolah kejadian semalam di mana ia menyeret dan memecat asisten butanya tidak pernah terjadi. Ia menyantap roti bakarnya dengan lahap sambil membaca berita di tablet barunya. Maya duduk di hadapannya, mengaduk-aduk bubur ayam yang sama sekali tidak berselera ia makan. Maya memberanikan diri untuk bertanya tentang mobil sedan mewah yang hilang itu. Ia bertanya dengan nada polos, apakah Rendra sudah menelepon polisi dan apakah ada kabar tentang keberadaan Pak Arif? Rendra meletakkan tabletnya dan menatap Maya dengan tatapan yang dibuat-buat prihatin. Ia berkata bahwa ia sudah melapor ke polisi dan menurut pelacakan sementara, Pak Arif membawa mobil itu kabur keluar pulau menyeberang selat. Rendra mengarang cerita bahwa Pak Arif ternyata bagian dari sindikat pencurian mobil mewah yang memanfaatkan kecacatan fisiknya untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan majikan. Rendra berbicara dengan sangat lancar, tanpa jeda, dan penuh detail yang meyakinkan. Jika Maya tidak mendengar rekaman semalam, ia pasti akan percaya 100% pada bualan suaminya itu. Maya hanya mengangguk-angguk pelan, berpura-pura kagum pada analisis suaminya dan mengungkapkan kekecewaannya pada Pak Arif. Dalam hati, Maya merasa jijik melihat betapa mudahnya Rendra berbohong di depan wajah istrinya sendiri. Setelah sarapan, Rendra pamit untuk pergi ke kantor. Ia mencium kening Maya sekilas sebelum berangkat. Sebuah gestur yang kini terasa seperti sengatan racun bagi Maya. Begitu mobil Rendra keluar dari gerbang rumah, Maya langsung bergerak. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus membuktikan dugaannya. Maya teringat bahwa mobil sedan mewah itu memiliki sistem pelacak GPS terintegrasi yang sangat canggih. Rendra pernah memamerkan fitur itu padanya saat baru membeli mobil tersebut. Aplikasi pelacak itu terhubung dengan akun email pribadi Rendra. Maya tahu Rendra sangat menjaga privasi gadgetnya. Namun ada satu tablet lama milik Rendra yang sudah jarang dipakai dan tersimpan di laci ruang kerja. Tablet itu mungkin masih terhubung dengan akun yang sama. Maya berlari menuju ruang kerja Rendra. Ruangan itu berbau kopi dan kertas tua. Ia mengobrak-abrik laci meja kerja dengan panik namun tetap berusaha hati-hati agar tidak meninggalkan jejak berantakan. Di laci paling bawah, di bawah tumpukan berkas-berkas lama perusahaan, Maya menemukan tablet itu. Baterainya mati. Maya segera mencari pengisi daya dan menunggu dengan tidak sabar hingga layar menyala. Tangannya berkeringat dingin saat ia mencoba menebak kata sandi tablet tersebut. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Gagal. Ia mencoba tanggal lahir Rendra. Gagal. Tablet itu memberi peringatan bahwa satu kali lagi salah, maka perangkat akan terkunci selama 1 jam. Maya memejamkan mata, mencoba berpikir seperti Rendra. Apa yang paling penting bagi Rendra? Uang? Kekuasaan? Atau dirinya sendiri? Maya teringat Rendra pernah membanggakan tanggal ia pertama kali menjabat sebagai CEO di perusahaan warisan keluarga Maya. Maya mencoba memasukkan tanggal itu. Klik. Tablet terbuka. Maya segera mencari aplikasi pelacak kendaraan. Jantungnya berdegup kencang saat ikon loading berputar di layar. Jika Rendra benar, maka posisi mobil itu seharusnya bergerak menjauh keluar kota atau berada di pelabuhan. Namun, ketika peta muncul, titik merah yang menandakan lokasi mobil itu tidak berada di jalan raya antar kota, tidak pula di pelabuhan. Titik merah itu berkedip diam di sebuah lokasi yang sangat familiar bagi Maya. Mobil itu berada di area pegunungan, tepatnya di koordinat villa pribadi milik keluarga besar Maya yang sudah lama tidak dikunjungi. Villa itu terletak di daerah terpencil yang sepi, dikelilingi hutan pinus dan memiliki sebuah danau buatan yang cukup dalam di halaman belakangnya. Maya memperbesar peta di layar tablet. Posisi akurat mobil itu bukan di garasi villa, melainkan berada di tengah-tengah area yang ditandai sebagai danau. Maya menutup mulutnya, menahan napas. Apakah Rendra menenggelamkan mobil itu beserta isinya ke dalam danau untuk menghilangkan jejak? Pikiran buruk langsung menghantuinya. Jika mobil itu ada di dasar danau, apa yang ada di dalamnya?
Apakah tubuh Sinta ada di sana? Maya merasa kakinya lemas. Namun, sesuatu yang aneh terjadi di layar tablet. Status kendaraan tiba-tiba berubah dari parket menjadi engine on. Notifikasi muncul di layar. Mesin dinyalakan 2 menit yang lalu. Maya terbelalak. Bagaimana mungkin mobil yang berada di koordinat danau bisa dinyalakan mesinnya? Apakah mobil itu belum ditenggelamkan? Atau mobil itu ditaruh di tempat tersembunyi yang dekat dengan air namun tidak tenggelam? Dan pertanyaan yang paling mengerikan adalah, siapa yang menyalakan mesinnya? Rendra sedang dalam perjalanan ke kantor di pusat kota, arah yang berlawanan dengan villa. Pak Arif buta dan tidak mungkin bisa menyetir sampai ke villa yang jalannya berkelok-kelok curam. Berarti ada orang lain di sana. Atau mungkin Rendra tidak pergi ke kantor, melainkan memutar balik menuju villa. Maya menyadari bahwa ia tidak bisa hanya menduga-duga. Ia harus melihatnya sendiri. Ia harus memastikan apakah adiknya masih hidup atau sudah menjadi mayat di dalam mobil itu. Tekad Maya yang semula rapuh kini mengeras menjadi sebuah keberanian nekat. Ia harus pergi ke villa itu sekarang juga. Tapi ia tidak boleh gegabah. Rendra pasti akan curiga jika ia tiba-tiba pergi. Maya mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada ibunya, mengatakan bahwa ia akan pergi ke rumah teman lamanya untuk menenangkan diri setelah kejadian semalam. Ini adalah alibi agar jika Rendra bertanya pada ibunya, ada alasan yang masuk akal. Maya berlari ke kamarnya, mengganti pakaian rumahnya dengan pakaian yang lebih praktis untuk bergerak, celana panjang gelap dan jaket tebal. Ia mengambil kunci mobil pribadinya, sebuah city car kecil yang jarang diperhatikan Rendra. Sebelum keluar, Maya menatap cermin. Wanita yang ia lihat di pantulan cermin bukan lagi Maya yang polos dan penurut. Tatapan matanya kini tajam, penuh kewaspadaan, dan menyimpan kemarahan yang membara. Ia mengantongi kotak berisi gigi dan kartu memori itu, membawanya sebagai jimat keberanian sekaligus bukti yang harus ia jaga nyawanya. Maya memacu mobil kecilnya keluar dari garasi, melaju membelah jalanan kota yang mulai padat. Pikirannya melayang pada Sinta, adiknya yang kritis dan selalu curiga pada Rendra. Dulu Maya sering memarahi Sinta karena dianggap terlalu berprasangka buruk pada kakak iparnya sendiri. Kini Maya sadar, Sinta benar. Sinta selalu benar. Dan karena kebenaran itulah Sinta kini dalam bahaya. Atau mungkin sudah tiada. Rasa bersalah menghimpit dada Maya, membuatnya menginjak pedal gas lebih dalam. Ia harus sampai di villa itu sebelum terlambat. Sebelum Rendra atau siapapun yang ada di sana memindahkan atau menghancurkan bukti kejahatan itu. Perjalanan menuju villa memakan waktu 2 jam. Namun bagi Maya rasanya seperti selamanya. Sepanjang jalan, ia terus memantau titik merah di tablet yang ia letakkan di kursi penumpang. Titik itu masih di sana, menyala, seolah memanggilnya untuk datang menjemput takdir yang mengerikan. Perjalanan menuju villa keluarga terasa sangat panjang dan menyiksa bagi Maya. Jalanan menanjak yang berkelok tajam dihiasi kabut tebal yang mulai turun menyelimuti pegunungan. Maya mencengkeram kemudi mobil kecilnya dengan sangat erat hingga persendian jari-jarinya memutih. Setiap tikungan tajam yang ia lewati membawa ingatan masa kecilnya bersama Sinta di villa itu. Dulu, tempat itu adalah surga bagi mereka berdua. Tempat di mana mereka berlarian di halaman rumput yang luas dan memancing di danau buatan bersama ayah dan ibu. Namun kini, bayangan indah itu ternoda oleh ketakutan yang mencekam. Maya terus melirik ke arah tablet yang ia letakkan di kursi penumpang. Titik merah itu masih berkedip di sana. Diam tak bergerak di area danau. Jantung Maya berpacu lebih cepat dari putaran mesin mobilnya. Ia berdoa dalam hati agar apa yang ia temukan nanti bukanlah hal terburuk yang ia bayangkan. Akhirnya, gerbang besi tua villa itu terlihat di balik kabut. Gerbang itu sedikit terbuka. Rantai gemboknya tampak terputus paksa dan tergeletak di tanah becek. Maya mematikan mesin mobilnya jauh sebelum mencapai gerbang agar suaranya tidak terdengar. Ia turun dari mobil, merapatkan jaketnya untuk menahan udara dingin pegunungan yang menusuk tulang. Suasana di sekitar villa itu sunyi senyap. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan pinus dan suara serangga hutan yang bersahut-sahutan. Maya melangkah perlahan memasuki halaman villa. Rumput liar sudah tumbuh tinggi di mana-mana, menandakan tempat itu sudah lama tidak dirawat. Ia berjalan mengendap-endap menuju garasi yang terletak terpisah di samping bangunan utama. Pintu garasi itu tertutup rapat, namun ada celah kecil di bagian bawahnya. Dengan napas tertahan, Maya mengintip melalui celah pintu garasi yang kayunya sudah mulai lapuk. Di dalam sana, dalam kegelapan yang remang-remang, ia melihat kilatan logam memantulkan sedikit cahaya yang masuk dari ventilasi.
Itu adalah mobil sedan mewah milik Rendra. Mobil itu tidak berada di dasar danau seperti yang ia takutkan, melainkan terparkir rapi di dalam garasi. Maya merasa sedikit lega. Namun keanehan itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa Rendra berbohong soal mobil yang hilang jika mobil itu ada di sini? Maya mencoba membuka pintu samping garasi. Pintu itu tidak terkunci. Engselnya berderit pelan saat Maya mendorongnya terbuka. Suara itu terdengar seperti jeritan di telinga Maya yang sedang tegang. Maya melangkah masuk. Bau bensin dan karet ban yang hangus menyengat hidungnya. Ia mendekati sedan mewah itu. Bagian depan mobil itu hancur berantakan. Bumpernya penyok parah. Lampu utamanya pecah berkeping-keping. Dan kap mesinnya melengkung ke atas. Kerusakan itu jelas bukan karena menabrak tiang atau pohon biasa. Bentuk penyoknya aneh. Seperti menghantam sesuatu yang lunak namun padat dengan kecepatan tinggi. Maya meraba bagian yang penyok itu dengan tangan gemetar. Rasa dingin menjalar dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya. Ia beralih ke pintu penumpang depan. Ia menarik pegangan pintu. Dan ternyata tidak terkunci. Saat Maya membuka pintu penumpang, aroma parfum maskulin Rendra yang bercampur dengan bau anyir yang samar langsung menyeruak keluar. Interior mobil itu tampak berantakan. Di karpet bawah, terdapat noda tanah merah yang sudah mengering. Maya memeriksa dashboard dan laci penyimpanan, mencari petunjuk apapun. Namun tidak ada dokumen penting di sana. Pandangan Maya kemudian tertuju pada celah antara jok kursi penumpang dan sandaran tengah. Ada sesuatu yang berkilau di sana, terjepit di antara lipatan kulit jok yang mahal. Maya menjepit benda itu dengan dua jarinya dan menariknya keluar. Itu adalah sebuah anting emas putih berbentuk bunga melati kecil dengan satu permata di tengahnya. Air mata Maya seketika tumpah. Ia mengenal anting ini. Ini adalah hadiah ulang tahun yang ia berikan kepada Sinta tahun lalu. Sinta sangat menyukai anting ini dan tidak pernah melepasnya. Penemuan ini memastikan satu hal. Sinta pernah berada di dalam mobil ini, duduk di kursi ini, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Maya mendekap anting itu ke dadanya. Isak tangisnya tertahan di tenggorokan. Rasa sedih itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Rendra benar-benar monster. Ia telah menyakiti adik iparnya sendiri di dalam mobil kesayangannya ini. Maya kemudian menatap ke arah bagasi mobil. Sebuah dorongan kuat muncul di benaknya. Jika Sinta tidak ada di kursi penumpang, mungkinkah dia ada di bagasi? Pikiran itu mengerikan. Namun Maya harus tahu. Maya bergerak menuju bagian belakang mobil. Tangannya terulur hendak menekan tombol pembuka bagasi yang tersembunyi di bawah logo merek mobil tersebut. Jarinya sudah menyentuh permukaan logam dingin itu ketika tiba-tiba suara dering telepon memecah kesunyian garasi. Maya terlompat kaget. Jantungnya hampir copot. Ia menoleh ke dinding garasi. Di sana, tergantung sebuah telepon kabel tua yang sudah berdebu. Peninggalan masa lalu yang ternyata masih berfungsi. Telepon itu terus berdering nyaring. Suaranya menggema memantul di dinding-dinding beton garasi yang kosong. Siapa yang menelepon ke nomor rumah villa yang sudah lama kosong ini? Dengan langkah ragu, Maya mendekati telepon itu. Ia mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar dan menempelkannya ke telinga tanpa bersuara. Hening sejenak, lalu terdengar suara berat dan tenang dari seberang sana. "Nyonya, jangan sentuh bagasi itu." Itu suara Pak Arif. Maya terbelalak. Bagaimana Pak Arif tahu ia ada di sini? Bagaimana dia tahu Maya hendak membuka bagasi? "Pak Arif, Bapak di mana? Apa maksudnya?" Tanya Maya dengan suara panik. "Dengarkan saya baik-baik. Nyonya, mundur dari mobil itu sekarang." Rendra memasang jebakan. Di dalam bagasi itu ada pakaian Sinta yang berlumuran darah. Dan Rendra sengaja menaruhnya di sana agar Nyonya menemukannya. Dia tahu Nyonya akan melacak mobil itu. Maya mundur selangkah, menatap bagasi mobil dengan tatapan ngeri. "Tapi kenapa?" bisik Maya. Karena dia sudah menelepon polisi anonim 5 menit yang lalu, melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di villa kosong milik keluarga Nyonya. Polisi sedang menuju ke sana. Jika Nyonya membuka bagasi itu, sidik jari Nyonya akan ada di sana, dan Nyonya akan menjadi tersangka utama pembunuhan Sinta. Rendra ingin menjebak Nyonya agar dia bisa menguasai seluruh harta warisan tanpa halangan. Penjelasan Pak Arif bagaikan petir di siang bolong. Maya tidak menyangka suaminya sejahat itu. Rendra tidak hanya ingin membunuh Sinta, tapi juga ingin memenjarakan istrinya sendiri. "Lari, Nyonya, keluar dari sana sekarang. Jangan lewat jalan utama. Polisi akan berpapasan dengan Nyonya."
lewat jalan setapak di belakang villa yang menembus hutan pinus. Mobil Nyonya tinggalkan saja di jalan masuk, biar seolah-olah Nyonya hanya datang mengecek lalu pergi lagi. Saya akan memandu Nyonya. Maya tidak berpikir dua kali. Ia menjatuhkan gagang telepon itu begitu saja hingga menggantung. Ia berlari keluar dari garasi secepat kilat, melupakan rasa lelahnya. Ia berlari menuju belakang villa sesuai instruksi Pak Arif. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirine polisi yang mendekat, membelah keheningan pegunungan. Maya masuk ke dalam rimbunnya hutan pinus. Kakinya tersandung akar pohon dan semak belukar. Namun ia terus berlari. Air matanya mengering oleh angin, digantikan oleh keringat dingin ketakutan dan tekad untuk selamat. Ia harus bertemu Pak Arif. Ia harus membalas semua perbuatan Rendra. Hari ini, Maya yang polos telah mati di garasi itu, digantikan oleh seorang wanita yang siap berperang demi keadilan adiknya. Maya terus berlari menembus hutan pinus, mengikuti instruksi Pak Arif yang terus terhubung melalui ponselnya. Napasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar oleh udara dingin pegunungan. Jalur setapak itu sempit dan licin, tertutup daun-daun pinus kering yang membuatnya beberapa kali tergelincir. Namun suara sirine polisi yang terdengar semakin jelas dari arah villa menjadi cambuk baginya untuk tidak berhenti. Pak Arif memandunya dengan sangat presisi, seolah pria buta itu bisa melihat setiap lekuk jalan hutan tersebut. Ia menyuruh Maya berbelok ke kanan di pohon besar yang tumbang, lalu menuruni lembah kecil menuju jalan raya lama yang sudah jarang dilewati kendaraan. Di sana, sebuah taksi tua sudah menunggu. Sopirnya tidak banyak bertanya, hanya mengangguk saat Maya masuk dengan napas tersengal dan pakaian kotor penuh tanah. Taksi itu membawa Maya menjauh dari kawasan villa, menuju pinggiran kota yang kumuh dan padat. Mereka berhenti di depan sebuah kawasan rumah petak yang berdesak-desakan. Dinding-dinding rumah di sana terbuat dari papan kayu yang sudah lapuk dimakan rayap dan cuaca. Atap-atap seng yang berkarat menaungi kehidupan orang-orang yang terpinggirkan. Maya belum pernah menginjakan kaki di tempat seperti ini seumur hidupnya. Ia ragu sejenak. Namun mengingat apa yang baru saja ia alami, tempat kumuh ini terasa lebih aman daripada rumah mewahnya sendiri. Maya berjalan menyusuri gang sempit yang becek, mencari nomor rumah yang disebutkan Pak Arif. Di ujung gang buntu, ia menemukan sebuah rumah kayu sederhana dengan pintu yang sedikit terbuka. Maya mengetuk pelan, dan suara Pak Arif mempersilakannya masuk terdengar dari dalam. Begitu Maya masuk, ia disambut oleh aroma teh hangat dan obat herbal. Ruangan itu kecil dan remang-remang, hanya diterangi satu lampu bohlam kuning yang tergantung di langit-langit tanpa kap. Tidak ada perabot mewah. Hanya sebuah meja kayu tua, 2 kursi plastik, dan sebuah dipan kayu di sudut ruangan. Pak Arif duduk di salah satu kursi. Wajahnya masih mengenakan kacamata hitam, namun kali ini ia tidak mengenakan seragam asisten rumah tangga yang biasa ia pakai. Ia mengenakan kemeja flanel lusuh dan celana kain biasa. Pak Arif menuangkan teh hangat ke dalam gelas belimbing dan menyodorkannya ke hadapan Maya yang duduk lemas di kursi seberangnya. Maya meminum teh itu dengan rakus, mencoba menenangkan sarafnya yang tegang. Setelah napasnya mulai teratur, Maya menatap Pak Arif dengan pandangan penuh tanya. "Bapak, sebenarnya siapa Bapak ini? Bagaimana Bapak bisa tahu semua detail di villa tadi? Dan rekaman itu?" Suara Maya tercekat. Pak Arif tersenyum tipis, senyum yang penuh kepahitan. "Saya hanyalah telinga yang tidak pernah tidur. Nyonya, 10 tahun lalu, saya melamar kerja di rumah Tuan Rendra bukan karena kebetulan. Saya tahu siapa dia sebenarnya." Pak Arif mulai bercerita dengan suara rendah. Ia menjelaskan bahwa kebutaannya memang nyata, namun pendengarannya berkembang jauh di atas rata-rata manusia normal. Ia bisa mendengar bisikan di balik pintu tertutup, detak jantung orang yang sedang berbohong, bahkan getaran mesin mobil dari jarak jauh. Selama 10 tahun bekerja sebagai asisten pribadi Rendra, Pak Arif dianggap sebagai perabot hidup yang tidak berbahaya. Rendra seringkali melakukan pembicaraan bisnis kotor di depan Pak Arif, mengira si buta itu tidak akan paham atau peduli. Padahal, Pak Arif merekam semuanya. Ia bukan sekadar asisten, ia adalah mata-mata yang sabar. Rendra tidak hanya mencuri mobil atau uang belanja, "Nyonya," lanjut Pak Arif, wajahnya mengeras. Dia membangun kekayaannya di atas pondasi kejahatan. Perusahaan ekspor-impor yang dia banggakan itu hanyalah kedok. Di balik peti kemas furnitur yang dia kirim ke luar negeri, dia menyelipkan barang-barang ilegal dan obat terlarang. Keuntungan dari bisnis haram itu dia putar melalui perusahaan cangkang di negara kepulauan kecil, agar tidak terdeteksi oleh pajak atau audit keluarga Nyonya.
Maya menutup mulutnya tak percaya. Suaminya bukan hanya pembunuh, tapi juga kriminal kelas kakap. Lalu Sinta, adik saya tahu soal ini? Tanya Maya lirih. Pak Arif mengangguk pelan. Nona Sinta sangat cerdas. Dia menemukan ketidakberesan dalam laporan keuangan perusahaan keluarga yang dikelola Rendra. Dia menemukan aliran dana mencurigakan ke perusahaan cangkang itu. Sinta datang melabrak Rendra di garasi malam itu. Dia mengancam akan melaporkan Rendra ke polisi dan memberitahu Nyonya. Pak Arif menghela napas panjang, seolah berat untuk menceritakan bagian selanjutnya. Mereka bertengkar hebat. Sinta gadis yang pemberani. Nyonya, dia tidak mundur meski Rendra mengancamnya. Saat Rendra hendak memukulnya, Sinta melawan. Dia memukul wajah Rendra dengan kunci Inggris yang ada di meja kerja garasi. Pukulan itu tepat mengenai rahang Rendra hingga salah satu giginya patah dan terlempar ke lantai. Maya teringat gigi berdarah di dalam kotak itu. Jadi gigi itu. Benar, Nyonya. Itu gigi Rendra. Saat Rendra sibuk menahan sakit dan darah yang mengucur dari mulutnya, dia menjadi kalap. Disitulah dia menghabisi Nona Sinta. Suara Pak Arif bergetar. Saya mendengar semuanya dari kamar pelayan yang bersebelahan dengan garasi. Saya merekamnya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa saat itu karena ada 2 pengawal Rendra di depan pintu. Jika saya keluar, saya juga akan mati sia-sia tanpa bisa menyelamatkan bukti ini. Pak Arif kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan. Gigi itu adalah kunci kita, Nyonya. Rendra langsung pergi ke dokter gigi langganannya malam itu juga untuk memasang gigi palsu implan yang sangat mahal agar tidak ada yang curiga. Dia pikir jejaknya sudah bersih. Tapi dia tidak sadar giginya yang asli tertinggal di bawah kolong mobil yang lain. Dan saya menemukannya keesokan harinya. Di gigi itu masih ada akar dan DNA Rendra. Jika kita bisa membuktikan bahwa gigi itu ditemukan di TKP pembunuhan Sinta, atau jika kita bisa mencocokkan DNA di gigi itu dengan Rendra, dia tidak akan bisa mengelak lagi. Maya menggenggam erat gelas tehnya hingga retak. Kemarahan yang dingin kini menguasai dirinya. Rasa takutnya telah lenyap, digantikan oleh dendam yang terarah. Ia menatap Pak Arif dengan tatapan baru, tatapan seorang sekutu. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Maya tegas. Kita harus bermain cantik, Nyonya. Kita tidak bisa langsung ke polisi sekarang karena Rendra punya banyak kenalan pejabat korup. Kita harus membuatnya hancur perlahan dari dalam. Kita harus membuatnya panik dan melakukan kesalahan sendiri. Pak Arif mengeluarkan sebuah ponsel tua dari sakunya. Nyonya harus pulang ke rumah sekarang. Bersikaplah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rendra pasti sedang menunggu kabar dari polisi bahwa Nyonya sudah ditangkap. Kejutkan dia dengan kehadiran Nyonya di rumah. Duduk manis menyambutnya pulang kerja. Itu akan merusak mentalnya. Maya mengangguk mantap. Rencana itu berbahaya. Namun ia tidak punya pilihan lain. Ia harus kembali ke sarang serigala. Namun kali ini ia bukan lagi domba yang lemah. Ia adalah pemburu yang menyamar. Maya bangkit berdiri, siap untuk menghadapi suaminya. Malam ini akan menjadi awal dari akhir bagi Rendra Prasetya. Dan Maya bersumpah, ia tidak akan berhenti sampai Rendra merasakan penderitaan yang sama seperti yang dirasakan Sinta di detik-detik terakhir hidupnya. Maya melangkah masuk ke dalam rumah mewahnya dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari saat ia meninggalkannya pagi tadi. Jika sebelumnya rumah ini adalah istana tempat ia berlindung di bawah ketiak suaminya, kini bangunan megah dengan pilar-pilar tinggi itu terasa seperti sebuah panggung sandiwara raksasa. Ia baru saja kembali dari neraka, dari sebuah villa terbengkalai yang menyimpan rahasia kelam tentang kematian adiknya. Dan kini ia harus kembali berperan sebagai istri yang patuh dan tidak tahu apa-apa. Maya membersihkan dirinya di kamar mandi utama, membiarkan air hangat membasuh sisa-sisa tanah merah dan keringat dingin yang menempel di tubuhnya. Ia menggosok kulitnya dengan kasar, seolah ingin menghilangkan jejak ketakutan yang masih tersisa. Namun bayangan anting Sinta dan rekaman suara Rendra terus menghantuinya. Di depan cermin, Maya menatap pantulan dirinya sendiri. Mata yang dulu memancarkan kehangatan dan kepercayaan kini terlihat dingin dan kosong. Ia memoleskan sedikit bedak untuk menutupi pucat di wajahnya dan mengenakan pakaian rumah yang biasa ia pakai. Sebuah daster batik yang sopan, mencoba mengembalikan citra dirinya sebagai istri rumahan yang sederhana. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam ketika suara mesin mobil sedan mewah Rendra terdengar memasuki halaman rumah. Jantung Maya berdegup kencang, namun kali ini bukan karena cinta atau kerinduan, melainkan karena adrenalin pertempuran yang akan segera dimulai. Maya menarik napas panjang, mengatur ekspresi wajahnya menjadi setenang mungkin,
lalu berjalan menuju pintu depan untuk menyambut suaminya. Rendra masuk dengan wajah kusut dan penuh keringat dingin. Kemeja kerjanya terlihat berantakan, dasinya sudah longgar, dan matanya bergerak gelisah menyapu seluruh ruangan. Rendra jelas sedang menunggu kabar buruk. Ia mengharapkan telepon dari kepolisian yang mengabarkan bahwa istrinya telah ditangkap di villa karena dituduh membunuh, atau setidaknya berada di lokasi kejadian perkara. Namun, yang ia temukan justru Maya yang berdiri manis di ruang tamu sambil tersenyum menyambutnya. Rendra tertegun sejenak di ambang pintu, seolah melihat hantu. Ia menatap Maya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan tidak percaya. Mulutnya sedikit terbuka, hendak mengatakan sesuatu namun tertahan. Kebingungan Rendra sangat jelas terlihat. Bagaimana mungkin Maya ada di rumah? Bukankah pelacak GPS mobil itu menunjukkan ada aktivitas di villa? Dan bukankah polisi sudah ia kirim ke sana? Jika Maya tidak di villa, lalu siapa yang menyalakan mesin mobil itu? Rendra berusaha keras menyembunyikan keterkejutannya dan berdehem pelan untuk menetralkan suaranya. Ia bertanya dengan nada yang dibuat-buat santai, menanyakan dari mana saja Maya seharian ini karena ia menelepon ke rumah tidak ada yang mengangkat. Pertanyaan itu adalah jebakan pertama Rendra untuk menguji alibi Maya. Dengan tenang dan tanpa kedipan mata yang ragu, Maya menjawab bahwa ia seharian berada di rumah ibu. Maya bercerita dengan lancar bahwa ia merasa sedih karena pemecatan Pak Arif kemarin. Jadi ia pergi ke rumah ibunya untuk menenangkan diri dan memasak bersama. Maya bahkan menambahkan detail-detail kecil yang meyakinkan, seperti menu masakan apa yang mereka buat dan bagaimana ibu menanyakan kabar Rendra. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibir Maya, seolah ia sudah melatihnya ribuan kali. Rendra menatap mata Maya tajam, mencari celah kebohongan. Namun Maya membalas tatapan itu dengan sorot mata yang polos dan penuh kasih sayang palsu. Rendra akhirnya mengangguk pelan. Meskipun dalam hatinya ia masih dipenuhi tanda tanya besar. Jika Maya di rumah ibunya, lalu siapa yang ada di villa? Rendra mulai berpikir mungkin sistem GPS-nya rusak atau ada orang iseng yang masuk ke villa itu. Malam itu, Maya menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia menata piring di meja makan dengan gerakan yang anggun, menyajikan sup daging sapi yang masih mengepul panas. Rendra duduk di ujung meja, masih tampak gelisah. Ia terus-menerus mengecek ponselnya, berharap ada laporan dari orang suruhannya. Namun layar ponselnya tetap gelap. Maya menuangkan air putih ke gelas Rendra, lalu duduk di hadapannya. Suasana makan malam itu terasa sangat canggung. Denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar sangat keras di tengah keheningan ruangan. Rendra makan dengan cepat dan tidak berselera. Pikirannya jelas tidak berada di sana. Ia sesekali melirik Maya yang makan dengan tenang. Ketidaktahuan Maya, atau setidaknya apa yang Rendra pikir sebagai ketidaktahuan, membuatnya merasa sedikit lebih aman, namun sekaligus waspada. Di tengah makan malam, Maya meletakkan sendoknya dan menatap Rendra lekat-lekat. Rendra yang merasa diperhatikan mendongak, mengangkat alisnya seolah bertanya, "Apa?" Maya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sulit diartikan. Ia kemudian berkata dengan nada lembut namun menusuk, mengomentari penampilan Rendra. Maya berkata bahwa Rendra terlihat sangat lelah akhir-akhir ini dan mungkin terlalu banyak bekerja. Rendra hanya menggumam mengiyakan, beralasan bahwa proyek kantor sedang padat. Namun Maya tidak berhenti di situ. Ia memajukan tubuhnya sedikit, menatap mulut Rendra, dan melontarkan kalimat yang membuat darah Rendra membeku seketika. Maya berkata bahwa gigi Rendra terlihat sedikit berbeda malam ini, lebih putih dan rapi dari biasanya, dan bertanya apakah Rendra baru saja pergi ke dokter gigi tanpa memberitahunya. Pertanyaan sederhana itu menghantam Rendra seperti palu godam. Ia tersedak sup yang sedang ditelannya, terbatuk-batuk hebat hingga wajahnya memerah. Tangannya secara refleks menutup mulutnya, menutupi gigi palsu implan yang baru ia pasang seminggu lalu dengan biaya selangit untuk menggantikan gigi aslinya yang copot dipukul Sinta. Rendra panik. Bagaimana Maya bisa menyadari hal sekecil itu? Apakah Maya tahu sesuatu? Rendra berusaha menguasai dirinya, meminum air putih dengan rakus untuk meredakan batuknya. Dengan suara serak dan sedikit gugup, Rendra menjawab bahwa ia memang sempat mampir ke klinik gigi sebentar untuk membersihkan karang gigi karena giginya terasa ngilu. Ia beralasan lupa memberitahu Maya karena terlalu sibuk. Maya mengangguk-angguk pelan seolah percaya. Namun tatapan matanya tidak lepas dari bibir Rendra. Dalam hati, Maya merasakan kepuasan yang luar biasa melihat suaminya yang sombong itu ketakutan hanya karena satu pertanyaan. Maya tahu persis gigi itu bukan sekadar dibersihkan karangnya. Gigi itu adalah saksi bisu pembunuhan.
Maya kemudian kembali memakan supnya dengan santai, membiarkan Rendra tenggelam dalam paraniwanya sendiri. Rendra kini tidak bisa lagi menikmati makanannya. Setiap kali ia mengunyah, ia teringat rasa sakit saat rahangnya dihantam kunci Inggris oleh Sinta, dan rasa takut bahwa rahasianya mulai tercium. Selesai makan malam, Rendra langsung pamit masuk ruang kerjanya dengan alasan ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan. Padahal, Maya tahu Rendra hanya ingin menghindarinya. Di dalam ruang kerja yang terkunci rapat, Rendra mondar-mandir seperti binatang buas yang terkurung. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia membuka laci meja kerjanya, mengambil cermin kecil, dan memeriksa gigi palsunya. Terlihat sempurna, nyaris tidak bisa dibedakan dengan gigi asli. Jadi bagaimana Maya bisa tahu? Kecurigaan Rendra semakin memuncak. Ia mulai merasa bahwa Maya tidak sepolos yang ia kira. Mungkinkah Maya menemukan sesuatu? Tapi di mana? Rendra yakin ia sudah membersihkan semua jejak. Mobil di villa, ia yakin polisi tidak menemukan apa-apa karena ia belum mendapat kabar penangkapan. Tapi ketenangan Maya justru membuatnya semakin takut. Ketenangan itu terasa tidak wajar. Sementara itu, Maya duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Namun pikirannya melayang ke percakapannya dengan Pak Arif. Pak Arif sudah memperingatkan bahwa Rendra adalah tipe orang yang akan menjadi sangat berbahaya jika merasa terpojok. Serangan psikologis tadi baru permulaan. Maya tahu Rendra tidak akan tinggal diam. Pria itu pasti sedang merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan ancaman yang mulai ia rasakan. Dan benar saja, dari balik pintu ruang kerja Rendra, sayup-sayup terdengar suara Rendra sedang menelepon seseorang dengan nada rendah dan mendesak. Maya tidak perlu menempelkan telinganya ke pintu untuk tahu siapa yang ditelepon. Rendra pasti menghubungi orang-orang kotornya. Malam itu, Rendra keluar dari ruang kerja dengan wajah yang lebih tenang namun tatapannya lebih dingin. Ia menghampiri Maya yang sedang membaca majalah, duduk di sebelahnya, dan merangkul bahu istrinya dengan kaku. Rendra meminta maaf atas sikapnya yang kasar kemarin saat memecat Pak Arif. Ia berkata bahwa ia sedang stres berat karena masalah kantor dan mobil yang hilang. Rendra kemudian menyarankan agar besok Maya pergi berlibur sebentar, atau setidaknya berjalan-jalan keluar kota mengunjungi kerabat mereka untuk menyegarkan pikiran. Rendra bahkan menawarkan mobil sedan hitam miliknya yang lain untuk dipakai Maya, dengan alasan mobil kecil Maya perlu diservis. Maya tersenyum dalam hati. Ia tahu ini bukan tawaran kasih sayang. Ini adalah tiket menuju kematian. Rendra ingin mengirimnya pergi jauh agar bisa menghabisinya di jalan tanpa saksi mata. Maya menerima tawaran itu dengan senyum manis. Ia berkata bahwa ide itu sangat bagus dan ia akan pergi besok pagi-pagi sekali. Rendra tersenyum puas. Sebuah senyum kemenangan yang mengerikan. Ia berpikir rencananya berjalan mulus. Ia tidak tahu bahwa Maya sudah selangkah lebih maju. Di saku daster Maya, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal yang isinya singkat namun jelas. Umpan dimakan. Persiapan selesai. Itu pesan dari Pak Arif. Perang terbuka belum dimulai. Namun bidak-bidak catur sudah mulai bergerak. Malam itu mereka tidur di ranjang yang sama, saling memunggungi, dengan isi kepala yang saling ingin menghancurkan satu sama lain. Maya memejamkan mata, membayangkan wajah Sinta, dan bersumpah bahwa besok, Rendralah yang akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Rendra sudah bangun dan bersiap-siap. Ia tampak sangat bersemangat pagi ini, kontras dengan ketakutannya semalam. Rendra membuatkan kopi untuk dirinya sendiri dan bahkan menawari Maya teh hangat. Kebaikan yang tiba-tiba ini justru membuat Maya semakin waspada. Rendra terus mendesak Maya untuk segera berangkat agar tidak terkena macet di jalan tol. Ia beralasan bahwa perjalanan ke rumah kerabat di luar kota akan memakan waktu lama, jadi lebih baik berangkat sepagi mungkin. Maya menuruti permainan Rendra. Ia mandi, berpakaian rapi, dan menyiapkan tas kecil. Di dalam tas itu, ia memastikan kotak berisi bukti kejahatan Rendra tersimpan aman di tempat yang tidak akan pernah Rendra duga. Saat Maya berjalan menuju garasi, Rendra mengikutinya dari belakang. Di garasi, terparkir sebuah mobil sedan hitam milik Rendra yang ia tawarkan semalam. Mobil itu terlihat mengkilap dan siap pacu. Rendra membukakan pintu untuk Maya layaknya seorang suami yang sangat perhatian. Sebelum Maya masuk, Rendra mencium pipinya dan berbisik hati-hati di jalan. Tatapan mata Rendra saat itu kosong, tidak ada emosi, seperti menatap orang yang sudah mati. Maya membalas tatapan itu dengan senyum tipis, lalu masuk ke dalam mobil. Ia menyalakan mesin.
Suara mesin terdengar halus. Maya melambaikan tangan pada Rendra yang berdiri di teras rumah, lalu melajukan mobil keluar dari gerbang kompleks perumahan. Begitu mobil Maya menghilang di tikungan jalan, Rendra langsung merogoh saku celananya dan mengambil ponsel khusus yang biasa ia gunakan untuk urusan kotor. Ia mendial sebuah nomor. Terdengar suara serak seorang pria di ujung sana. Rendra bertanya singkat apakah pekerjaan sudah beres. Pria di telepon itu, seorang mekanik bayaran bernama Joni yang biasa mengerjakan mobil-mobil selundupan Rendra, memastikan bahwa semuanya sudah diatur sesuai pesanan. Kabel rem mobil sedan hitam itu sudah dikikis sedemikian rupa sehingga akan putus total jika mobil dipacu di atas kecepatan 80 km per jam dan pedal rem diinjak mendadak. Joni menjamin bahwa itu akan terlihat seperti kecelakaan tunggal akibat kegagalan fungsi rem, hal yang lumrah terjadi pada mobil tua yang jarang servis, dan polisi tidak akan curiga. Rendra tersenyum lebar. Ia mematikan telepon, membuang kartu SIM-nya ke dalam kloset, dan menyiramnya. Ia merasa lega luar biasa. Masalahnya akan selesai dalam hitungan jam. Istrinya yang mulai curiga itu akan lenyap selamanya, dan ia akan bebas menguasai seluruh harta warisan tanpa ada yang menghalangi. Sementara itu, di jalan raya, Maya mengemudikan mobil sedan hitam itu dengan kecepatan sedang. Ia tidak langsung masuk ke jalan tol. Sesuai instruksi Pak Arif yang ia terima lewat pesan singkat semalam, Maya berbelok ke arah sebuah bengkel tua di pinggiran kota yang masih tutup. Di depan bengkel itu, berdiri sosok Pak Arif dengan tongkatnya dan seorang pemuda yang memegang remote control besar seperti mainan mobil balap. Maya menghentikan mobilnya. Pemuda itu segera mendekat. Ternyata, mobil yang dikendarai Maya bukanlah mobil yang disabotase oleh Joni. Tadi malam, saat Rendra tertidur pula setelah meminum obat penenangnya, Pak Arif dibantu oleh jaringan rekannya yang ahli kunci, diam-diam menukar mobil sedan hitam Rendra dengan mobil duplikat yang identik secara fisik namun mesinnya aman. Rendra yang terlalu percaya diri dan tidak mengecek detail nomor rangka mobil tidak menyadari pertukaran itu di garasi yang gelap. Pak Arif menjelaskan rencana selanjutnya. Mobil sedan hitam asli milik Rendra yang remnya sudah disabotase oleh Joni, kini berada di tangan tim Pak Arif. Mereka akan membawa mobil maut itu ke jalan tol menggunakan truk derek tertutup, lalu melepaskannya di jalur menurun yang curam dan sepi. Mobil itu telah dimodifikasi agar bisa dikendalikan jarak jauh menggunakan remote control. Mereka akan membuat skenario kecelakaan yang sangat meyakinkan agar masuk berita nasional. Maya harus bersembunyi di rumah aman Pak Arif sampai berita itu tayang. Maya setuju. Ia menyerahkan mobil duplikat itu kepada rekan Pak Arif untuk disembunyikan. Lalu ia dan Pak Arif naik ke mobil van lain menuju tempat persembunyian sementara. 2 jam kemudian, Rendra sedang duduk di kantornya, berpura-pura sibuk memeriksa dokumen. Televisi di sudut ruangannya menyala, menayangkan saluran berita 24 jam. Tiba-tiba, tayangan berita utama muncul dengan judul besar, Kecelakaan Maut di Tol Cipularang. Jantung Rendra berdegup kencang. Ia membesarkan volume televisi. Pembaca berita melaporkan bahwa sebuah mobil sedan hitam terjun bebas ke dalam jurang sedalam 50 meter setelah diduga mengalami remblong. Mobil itu terbakar hebat saat menghantam dasar jurang, sehingga identitas pengemudi sulit dikenali namun nomor polisi mobil sesuai dengan mobil milik Rendra. Kamera menyorot bangkai mobil yang hangus dan asap hitam yang membumbung tinggi. Rendra bersandar di kursi kerjanya, menghela napas panjang. Ia tertawa kecil, tawa yang perlahan berubah menjadi tawa lepas. Ia menang. Ia benar-benar menang. Sinta sudah mati, Pak Arif sudah diusir dan buta, dan kini Maya, satu-satunya saksi potensial yang tersisa, sudah hangus terbakar. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Rendra merasa seperti raja dunia. Ia segera menelepon sekretarisnya, meminta disiapkan dokumen klaim asuransi dan pengalihan hak milik tanah atas nama Maya. Ia berakting sedih di telepon, mengatakan bahwa ia baru saja melihat berita kecelakaan istrinya dan harus segera pulang untuk mengurus semuanya. Aktingnya sempurna. Sekretarisnya bahkan terdengar menangis ikut berbela sungkawa. Rendra pulang ke rumah dengan langkah ringan. Ia tidak sabar untuk merayakan kemenangannya. Ia membayangkan hidup barunya sebagai duda kaya raya yang bebas melakukan apa saja tanpa ada istri yang merepotkan. Sesampainya di rumah, Rendra langsung menuju bar mini di ruang tengah, tempat ia biasa menyeduh kopinya. Namun kali ini ia ingin sesuatu yang lebih dingin, segelas air es untuk mendinginkan euforianya. Rumah itu sepi, persis seperti yang ia inginkan. Ia meneguk air dingin itu sambil menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Dengan sinis, ia menurunkan foto itu dan melemparkannya ke tempat sampah.
Selamat jalan, istriku sayang, gumamnya sambil menyeringai. Rendra kemudian berjalan menuju kamar tidur utama. Ia ingin mencari buku tabungan dan sertifikat tanah yang biasa disimpan Maya di laci nakas. Ia membuka pintu kamar dengan kasar. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Gelas yang ia pegang terlepas dari tangannya dan pecah berkeping-keping di lantai, memercikan air dan pecahan kaca kemana-mana. Mata Rendra melotot. Wajahnya pucat pasi seolah darah di seluruh tubuhnya tersedot habis. Di depan meja rias, duduk seorang wanita yang sangat ia kenal. Wanita itu mengenakan gaun putih bersih. Rambutnya yang panjang terurai indah, dan ia sedang menyisir rambutnya dengan gerakan pelan dan tenang. Wanita itu menoleh perlahan ke arah pintu, menatap Rendra lewat pantulan cermin. Itu Maya. Hidup, utuh, tanpa luka sedikit pun. Maya meletakkan sisirnya, lalu memutar kursi riasnya menghadap Rendra yang masih mematung di ambang pintu. Rendra mundur selangkah. Kakinya gemetar hebat hingga hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Kau. Rendra tergagap. Suaranya hilang ditelan ketakutan. Kau sudah mati. Aku melihat mobilmu terbakar di TV. Maya tersenyum manis. Senyum yang kali ini terlihat sangat menakutkan bagi Rendra. Mobil siapa yang terbakar, sayang? Tanya Maya dengan nada lembut yang mengerikan. Aku ada di sini sejak tadi. Aku tidak jadi pergi karena aku merasa merindukanmu. Rendra merasa kewarasannya mulai retak. Apakah ini hantu? Tapi hantu tidak memantul di cermin. Hantu tidak berbunyi saat meletakkan sisir. Maya berdiri dan berjalan perlahan mendekati Rendra. Bunyi hak sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti detak jam kematian bagi Rendra. Kenapa wajahmu pucat begitu, Mas Rendra? Apa kau kecewa melihat aku masih hidup? Bisik Maya tepat di depan wajah suaminya. Aroma parfum Maya yang khas menusuk hidung Rendra, membuktikan bahwa sosok di depannya adalah manusia nyata. Rendra sadar, ia telah ditipu mentah-mentah. Rencananya gagal total. Dan yang lebih parah, Maya tahu bahwa ia mencoba membunuhnya. Rendra melihat kilatan di mata Maya, kilatan yang sama sekali tidak polos. Itu adalah tatapan seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis mati. Ketakutan Rendra berubah menjadi kepanikan agresif. Jika rencana kecelakaan gagal, maka ia harus menyelesaikannya dengan tangannya sendiri, sekarang juga. Rendra mundur terhuyung-huyung keluar dari kamar tidur utama. Wajahnya yang pucat pasi dibanjiri keringat dingin. Sosok Maya yang duduk menyisir rambut di depan cermin itu terasa begitu nyata. Namun otak Rendra menolak menerimanya. Baru beberapa jam lalu ia melihat berita mobil sedan hitam itu terbakar habis di dasar jurang. Bagaimana mungkin istrinya bisa duduk di sana tanpa lecet sedikit pun? Rasa takut yang mencekam perlahan berubah menjadi kepanikan yang membabi buta. Rendra tidak berani mendekat lagi. Ia berbalik dan berlari menuruni tangga secepat kilat. Nyaris terpeleset di anak tangga terakhir. Ia menyambar kunci mobil sedan mewahnya yang lain di meja konsol ruang tamu dan bergegas keluar rumah. Tangannya gemetar hebat saat berusaha memasukkan kunci ke lubang starter. Mesin mobil menderu, dan Rendra memacu kendaraannya keluar dari pekarangan rumah seolah dikejar setan. Di dalam mobil yang melaju kencang membelah jalanan malam, Rendra berusaha menenangkan dirinya. Ia memukul setir berulang kali sambil berteriak marah. Rencananya gagal total. Maya masih hidup. Dan yang lebih parah, tatapan mata Maya tadi memberitahunya bahwa wanita itu tahu segalanya. Maya bukan lagi istri bodoh yang bisa ia tipu. Rendra sadar posisinya kini sangat terancam. Jika Maya melapor ke polisi dengan bukti yang ia miliki, Rendra akan tamat. Penjara seumur hidup atau hukuman mati menantinya. Satu-satunya jalan keluar adalah melarikan diri ke luar negeri malam ini juga. Tapi ia butuh uang. Banyak uang. Semua aset likuidnya ada di rekening perusahaan dan deposito atas nama Maya yang belum ia cairkan. Ia harus menguasai harta itu sekarang juga sebelum Maya memblokirnya. Rendra teringat pada Dimas Anggara, notaris kepercayaannya yang selama ini membantunya memalsukan beberapa dokumen perusahaan. Dimas adalah sepupu jauh Pak Arif. Namun Rendra tidak tahu hubungan kekerabatan itu. Bagi Rendra, Dimas hanyalah tikus berdasi yang bisa disuap. Rendra segera menghubungi nomor pribadi Dimas. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara Dimas terdengar mengantuk di seberang sana. Rendra tidak mempedulikan sopan santun. Ia membentak Dimas, menyuruhnya datang ke kantor notaris sekarang juga. Rendra beralasan ada kesepakatan bisnis triliunan rupiah yang harus ditandatangani malam ini atau mereka akan kehilangan momen.
Dimas mencoba menolak dengan alasan sudah larut malam dan kantor tutup. Namun Rendra mengancam akan membongkar rahasia penggelapan pajak Dimas jika ia tidak datang. Akhirnya, dengan suara ketakutan, Dimas menyetujui pertemuan itu. Kantor notaris Dimas terletak di sebuah ruko 3 lantai di kawasan bisnis yang sepi saat malam hari. Rendra memarkir mobilnya sembarangan di depan pintu masuk. Ia berlari naik ke lantai 2 tempat ruangan Dimas berada. Lampu lorong ruko itu remang-remang, beberapa bahkan mati dan berkedip-kedip, menciptakan suasana yang menyeramkan. Namun Rendra tidak peduli pada hantu. Ia lebih takut menjadi miskin dan dipenjara. Ia mendobrak pintu ruangan Dimas. Di dalam, Dimas sudah duduk di balik meja kerjanya yang besar. Wajahnya tampak tegang dan berkeringat. Di atas meja, sudah tertumpuk berkas-berkas pengalihan hak milik tanah warisan keluarga Maya dan formulir pencairan deposito besar yang sudah Rendra siapkan sejak lama. Tinggal menunggu tanda tangan dan stempel resmi notaris. Rendra langsung melempar tas kerjanya ke kursi dan menghampiri meja. Ia mendesak Dimas untuk segera memproses dokumen itu. Rendra berbohong bahwa Maya sudah setuju dan memberikan kuasa penuh padanya karena Maya sedang sakit parah dan tidak bisa datang. Dimas menatap Rendra dengan tatapan ragu. Ia bertanya mana surat kuasa asli dari Maya. Rendra memukul meja dengan keras, membuat Dimas terlonjak kaget. Rendra mengeluarkan pistol dari balik jasnya, senjata ilegal yang ia beli dari pasar gelap untuk berjaga-jaga, dan meletakkannya di atas meja dengan suara berdebum. Ancaman itu sangat jelas. Dimas menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengambil pulpen. Ia mulai membuka lembar demi lembar dokumen itu dengan gerakan lambat yang menyiksa kesabaran Rendra. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mati total. Kegelapan pekat menyelimuti mereka berdua. Rendra berteriak marah, bertanya apa yang terjadi. Dimas menjawab dengan suara panik bahwa mungkin ada korsleting listrik karena gedung ini sudah tua. Rendra menyalakan senter dari ponselnya, namun cahayanya yang kecil tidak mampu menembus sudut-sudut ruangan yang gelap. Suasana hening sejenak, hanya terdengar napas Rendra yang memburu. Lalu, suara itu muncul, suara yang membuat darah Rendra berhenti mengalir. Dari sudut ruangan yang gelap, terdengar suara wanita menangis lirih. Suara itu begitu familiar. Itu suara Sinta. Rendra memutar tubuhnya, mengarahkan senter ponselnya ke segala arah dengan liar. Ia berteriak bertanya siapa di sana. Suara tangisan itu berubah menjadi tawa kecil yang mengerikan. Kemudian, sebuah rekaman audio diputar lewat pengeras suara tersembunyi yang menggema di seluruh ruangan. Itu adalah rekaman suara Sinta saat malam pembunuhan di garasi. Tolong hentikan, Mas Rendra. Aku janji tidak akan bilang siapa-siapa. Suara Sinta berteriak memohon ampun, diikuti suara hantaman keras dan erangan kesakitan. Rendra mundur hingga punggungnya menabrak lemari arsip. Kakinya terasa lemas. Siapa yang memutar itu? Keluar kau! Teriak Rendra histeris. Ia menyambar pistolnya dari atas meja, mengokangnya dengan tangan gemetar. Lampu sorot tiba-tiba menyala di ujung ruangan, menyoroti sebuah kursi roda. Di atas kursi roda itu, duduk sesosok tubuh yang mengenakan gaun putih berlumuran darah, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Sosok itu diam tak bergerak. Rendra merasa jantungnya akan meledak. Ia pikir itu hantu Sinta yang datang menuntut balas. Ketakutan mengambil alih akal sehatnya. Rendra tidak berpikir panjang lagi. Ia mengarahkan pistolnya ke sosok itu dan menarik pelatuknya. Dor! Dor! 2 tembakan meletus, memecah keheningan malam. Peluru menembus dada sosok itu. Tubuh itu tersentak ke belakang, lalu jatuh terguling dari kursi roda. Namun tidak ada darah yang muncrat. Tidak ada jeritan kesakitan. Kepala sosok itu copot dan menggelinding ke lantai. Saat kepala itu berhenti bergulir di dekat kaki Rendra, ia melihat wajahnya. Itu bukan wajah Sinta, juga bukan wajah manusia. Itu adalah wajah manekin plastik yang diberi wig dan riasan menyeramkan. Rendra ternganga. Napasnya tersengal-sengal. Ia baru sadar bahwa ini semua adalah jebakan. Lampu ruangan kembali menyala terang benderang. Rendra menoleh ke arah meja kerja. Kursi Dimas sudah kosong. Notaris itu sudah menghilang lewat pintu rahasia di balik rak buku saat kegelapan tadi terjadi. Dokumen-dokumen di meja itu juga sudah lenyap. Rendra sendirian di ruangan itu bersama manekin buntung dan rasa takut yang kini bercampur dengan amarah yang meluap-luap. Di dinding ruangan, sebuah proyektor tiba-tiba menyala, menampilkan tulisan besar berwarna merah darah. Asetmu sudah dibekukan. Permainan belum selesai. Rendra meraung marah seperti binatang terluka.
Ia menembak proyektor itu hingga hancur berkeping-keping. Ia sadar ia sedang dipermainkan oleh seseorang yang sangat cerdas dan kejam. Dan hanya ada satu orang yang punya motif sekuat ini. Maya, istrinya yang dulu ia anggap lemah kini sedang memburunya. Rendra berlari keluar dari kantor notaris itu, menabrak pintu hingga engselnya rusak. Ia harus pulang. Ia harus mengambil paspor dan uang tunai yang ia sembunyikan di brankas rumah. Persetan dengan dokumen bank. Ia akan kabur dengan apa yang ada. Namun ia tidak tahu, rumah yang ia tuju bukanlah tempat berlindung, melainkan perangkap terakhir yang sudah disiapkan khusus untuknya. Perjalanan pulang ke rumah terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung bagi Rendra. Hujan kembali turun dengan deras. Seolah alam semesta sedang menangis melihat kejahatan yang merajalela malam itu. Rendra memacu mobilnya dengan kecepatan gila, menerobos lampu merah dan hampir menabrak beberapa pengendara motor. Pikirannya kacau balau. Bayangan manekin berdarah, suara rekaman Sinta, dan tatapan dingin Maya terus berputar di kepalanya. Rendra merasa diawasi dari segala arah. Setiap bayangan pohon di pinggir jalan terlihat seperti sosok Pak Arif yang berdiri memegang tongkat. Rendra merogoh saku jasnya, mengambil botol kecil berisi obat penenang yang diresepkan psikiaternya secara ilegal. Ia menelan 3 butir sekaligus tanpa air, berharap detak jantungnya yang menggila bisa sedikit mereda. Namun obat itu justru membuatnya semakin berhalusinasi. Ketika mobilnya memasuki gerbang rumah, suasana di sana gelap gulita. Listrik di seluruh rumah padam. Rendra memarkir mobilnya miring di halaman, lalu berlari masuk ke dalam rumah sambil tetap menggenggam pistolnya erat-erat. Ia meraba-raba dinding mencari saklar lampu, namun sia-sia. Listrik memang sengaja dimatikan dari pusat sekring. Rendra mengumpat kasar. Ia menyalakan kembali senter ponselnya yang baterainya tinggal sedikit. Cahaya senter itu menyapu ruang tamu yang luas dan kosong. Furnitur mewah yang dulu ia banggakan kini terlihat seperti monster-monster bisu yang siap menerkamnya dalam kegelapan. Rendra berjalan perlahan menuju ruang kerja pribadinya di lantai 1, tempat brankas rahasia berada. Ia harus mengambil uang tunai dan perhiasan, lalu segera pergi ke bandara. Namun langkahnya terhenti saat ia mendengar suara ketukan tongkat di lantai atas. Tok, tok, tok. Suara itu berirama, pelan namun tegas. Itu suara tongkat lipat Pak Arif. Rendra mendongak ke arah tangga melingkar yang menuju lantai 2. Di sana, di puncak tangga, berdiri sebuah siluet pria mengenakan kacamata hitam. Kilatan petir dari jendela besar di belakangnya membuat sosok itu terlihat jelas sekejap. Itu Pak Arif. Atau mungkin hantunya. Rendra tidak peduli lagi. Kau! Teriak Rendra dengan suara parau. Kau belum mati, tua bangka sialan. Sosok itu tidak menjawab, hanya memutar badannya dan berjalan masuk ke lorong lantai 2, seolah memancing Rendra untuk mengikutinya. Amarah Rendra meledak. Ia merasa dipermainkan oleh seorang buta. Ia berlari menaiki tangga 2 langkah sekaligus. Napasnya memburu karena efek obat penenang dan adrenalin. Jangan lari kau. Akan kubunuh kau kali ini dengan tanganku sendiri. Sesampainya di lantai 2, Rendra melihat sosok Pak Arif masuk ke dalam kamar utama, kamar tidur Rendra dan Maya. Rendra mengejarnya. Ia menendang pintu kamar hingga terbuka lebar. Kosong. Kamar itu kosong melompong. Jendela balkon terbuka lebar. Angin malam dan air hujan masuk membasahi tirai sutra mahal. Rendra memeriksa ke balkon, ke kamar mandi, ke bawah tempat tidur. Tidak ada siapa-siapa. Ia merasa gila. Apakah ia berhalusinasi? Tiba-tiba, terdengar suara keributan di lantai bawah. Suara benda jatuh yang sangat keras. Rendra berbalik dan berlari kembali ke arah tangga. Ia yakin Pak Arif pasti melompat turun atau bersembunyi di bawah. Rendra menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Saat ia sampai di ruang tengah yang luas, ia melihat sebuah bayangan bergerak di seberang ruangan, di dekat area perapian. Kena kau, desis Rendra. Ia berlari melintasi ruang tengah untuk menyergap bayangan itu. Matanya terpaku pada sasaran. Pistolnya teracung lurus ke depan. Rendra lupa satu hal. Di tengah ruangan itu terbentang karpet persia besar yang sangat tebal dan mahal. Karpet yang selama ini menjadi kebanggaannya. Rendra menginjak bagian tengah karpet itu dengan langkah penuh tenaga. Namun, alih-alih merasakan lantai marmer yang keras di bawah kakinya, ia merasakan kehampaan. Lantai di bawah karpet itu sudah tidak ada. Krak! Papan kayu penyangga yang dipasang sementara patah seketika saat menerima beban tubuh Rendra. Rendra tidak sempat berteriak. Tubuhnya langsung terperosok jatuh ke dalam lubang gelap yang menganga di bawah karpet.
Ia jatuh setinggi 3 meter, mendarat keras di lantai beton ruang bawah tanah, basement, yang lembab dan dingin. "Ark!" Teriakan Rendra menggema, menyayat kesunyian malam. Kakinya menghantam lantai dengan posisi yang salah. Terdengar bunyi tulang patah yang mengerikan. Rendra berguling-guling memegangi kaki kanannya yang kini bengkok dalam sudut yang tidak wajar. Tulang keringnya patah tebu. Rasa sakitnya luar biasa hingga membuat pandangannya berkunang-kunang dan perutnya mual. Pistolnya terlempar jauh ke sudut ruangan yang gelap. Rendra mengerang kesakitan. Air mata dan keringat bercampur di wajahnya. Ia mencoba bangun, namun rasa sakit di kakinya membuatnya kembali jatuh tersungkur. Ia terjebak. Ia berada di dalam lubang seperti tikus yang masuk perangkap. Dari atas lubang tempat ia jatuh tadi, cahaya lampu sorot tiba-tiba menyala terang, menyilaukan mata Rendra. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat siapa yang ada di atas sana. 2 sosok muncul di tepi lubang, menatap ke bawah. Maya dan Pak Arif. Mereka berdiri berdampingan, menatap Rendra dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada ketakutan. Hanya tatapan dingin seorang hakim kepada terpidana mati. "Sakit, Mas?" tanya Maya dengan nada datar. Suaranya menggema di dinding basement. "Maya, tolong aku, kakiku patah." Rendra merintih. Insting bertahan hidupnya membuatnya memohon belas kasihan pada orang yang baru saja ia coba bunuh. "Panggil ambulans, tolong." Maya tidak bergerak. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit, menatap suaminya yang tak berdaya di dasar lubang. "Dulu, saat Sinta memohon ampun padamu di garasi, apa kau memanggilkan ambulans untuknya, Mas? Kau justru memukulnya sampai mati." Kata-kata Maya menusuk hati Rendra lebih tajam dari pecahan tulang di kakinya. "Itu kecelakaan. Aku tidak sengaja." Rendra berteriak membela diri, masih mencoba berbohong di ujung tanduk. "Bohong," sahut Pak Arif tenang. Pria tua itu berdiri tegak di samping Maya. Tangan kanannya memegang remote control kecil. "Saya mendengar semuanya, Tuan Rendra. Setiap pukulan, setiap hinaan, setiap napas terakhir Nona Sinta. Dan sekarang, seluruh dunia juga akan mendengarnya." Pak Arif menekan tombol di remote kontrolnya. Tiba-tiba, dinding basement tempat Rendra terkurung menyala. Ternyata dinding itu adalah layar proyektor raksasa. Dan bukan hanya itu, Rendra melihat lampu indikator merah berkedip di beberapa sudut ruangan. Kamera. Ada kamera CCTV yang dipasang di setiap sudut basement, dan semuanya sedang aktif merekam. "Selamat datang di pengadilanmu sendiri, Mas," kata Maya dingin. "Kau sedang siaran langsung sekarang. Jutaan orang sedang menontonmu merintih di lubang tikus ini." Rendra terbelalak ngeri. Ia bukan hanya terjebak secara fisik, tapi juga secara sosial. Karirnya, reputasinya, nama baiknya, semuanya sedang dihancurkan detik ini juga. Ia melihat wajahnya sendiri di layar proyektor. Wajah seorang pembunuh yang ketakutan dan menyedihkan. Karma telah datang menjemputnya, dan kali ini, tidak ada jalan keluar. Suasana di dalam ruang bawah tanah itu terasa pengap dan mencekam. Seolah oksigen perlahan menipis seiring dengan meningkatnya kepanikan Rendra. Cahaya proyektor yang menembak ke dinding beton menampilkan wajah Rendra secara close-up, memperlihatkan setiap tetes keringat dan raut ketakutan yang ia coba sembunyikan. Rendra berusaha menutupi wajahnya dengan lengan, namun rasa sakit yang menyayat dari kaki kanannya yang patah memaksanya kembali menggeliat di lantai dingin. Ia merasa seperti binatang sirkus yang sedang dipertontonkan di tengah arena, dikelilingi oleh mata-mata tak terlihat yang menghakiminya dari balik lensa kamera. Di atas sana, di tepi lubang jebakan yang menganga, Maya berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada, menatap suaminya dengan sorot mata yang tak terbaca, sementara Pak Arif berdiri diam di sampingnya seperti patung keadilan yang buta namun maha tahu. Rendra berteriak histeris meminta Maya mematikan siaran langsung itu. Ia memohon dengan suara parau, menjanjikan segala harta dan kekayaan yang ia miliki asalkan kamera itu dimatikan. Rendra menawarkan setengah dari saham perusahaan, seluruh aset tanah, bahkan akses ke rekening rahasianya di luar negeri. Namun Maya hanya tertawa kecil, tawa yang terdengar miris dan menyakitkan. Maya menjawab dengan tenang bahwa Rendra tidak lagi memiliki apa-apa untuk ditawarkan. Semua aset perusahaan sudah dibekukan oleh pihak berwenang berkat dokumen yang diserahkan Pak Arif pagi tadi, dan rekening rahasianya sedang dalam proses penyitaan internasional. Rendra terdiam 1000 bahasa. Otaknya yang biasa licik kini buntu total. Ia sadar bahwa ia telah dimiskinkan dalam sekejap mata, bahkan sebelum hakim mengetukkan palu vonis.
Rasa sakit di kakinya semakin menjadi-jadi, membuat Rendra kehilangan kendali atas emosinya. Pertahanan dirinya runtuh. Dari memohon, ia beralih menjadi marah. Rendra mulai memaki Maya dan Pak Arif. Ia menyebut Maya sebagai istri yang tidak tahu diuntung dan Pak Arif sebagai parasit tua yang tidak berguna. Dalam kemarahannya yang meledak-ledak, Rendra tanpa sadar mulai memuntahkan kebenaran yang selama ini ia tutupi rapat-rapat. Ia berteriak bahwa Sinta, adik iparnya itu, memang pantas mati karena terlalu mencampuri urusannya. Rendra dengan lantang mengakui bahwa ia memukul Sinta dengan kunci Inggris bukan karena hilaf, tapi karena Sinta mengancam akan membocorkan operasi penyelundupan zat kimia berbahaya yang Rendra jalankan di balik bisnis furnitur ekspornya. Pengakuan itu meluncur deras dari mulut Rendra, disaksikan oleh ribuan penonton yang sedang menyimak siaran langsung tersebut di berbagai platform media sosial. Rendra merinci bagaimana ia menyeret tubuh Sinta ke dalam mobil sedan mewahnya, bagaimana ia memalsukan jejak di villa, dan bagaimana ia menyuap beberapa oknum untuk menutupi jejak impor ilegalnya. Ia merasa dengan berteriak sekencang-kencangnya, ia bisa mengintimidasi Maya. Namun ia salah besar. Maya tidak terintimidasi. Maya justru tersenyum puas karena Rendra baru saja menggali kuburannya sendiri sedalam mungkin. Setiap kata yang keluar dari mulut Rendra adalah paku terakhir untuk peti matinya. Rendra bahkan dengan sombongnya berkata bahwa polisi tidak akan bisa menyentuhnya karena ia punya uang, tanpa menyadari bahwa uang itu sudah tidak ada. Tiba-tiba, lampu sorot tambahan menyala dari arah belakang Maya dan Pak Arif, menerangi seluruh area ruang tengah di lantai atas yang mengelilingi lubang jebakan itu. Rendra menyipitkan mata, silau oleh cahaya yang tiba-tiba terang benderang. Saat matanya beradaptasi, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di sekeliling lubang itu, bukan hanya ada Maya dan Pak Arif. Puluhan orang berseragam polisi lengkap dengan senjata laras panjang sudah berdiri di sana dalam formasi mengepung. Di antara mereka, tampak Inspektur Raka, kepala kepolisian daerah yang dikenal tegas dan jujur, menatap Rendra ke bawah dengan tatapan jijik. Di belakang barisan polisi, beberapa wartawan dari stasiun televisi nasional juga sudah siap dengan kamera mereka, merekam detik-detik penangkapan sang konglomerat korup. Rendra ternganga. Ternyata siaran langsung itu bukan hanya di media sosial. Maya telah mengundang seluruh aparat penegak hukum ke rumah mereka untuk menyaksikan pertunjukan ini secara langsung. Maya tidak main-main. Ia ingin memastikan Rendra tidak punya celah sedikit pun untuk menyuap atau melarikan diri. Inspektur Raka memberikan isyarat tangan, dan beberapa petugas polisi mulai menurunkan tangga darurat ke dalam lubang basement. Rendra mencoba merangkak mundur, menyeret kakinya yang patah. Namun ia terpojok di dinding beton yang dingin. Rasa sakit fisik akibat tulang yang patah kini tidak sebanding dengan rasa sakit mental akibat penghinaan total yang ia alami. Ia ditangkap seperti tikus got di rumah mewahnya sendiri, disaksikan oleh istri yang ia remehkan, mantan asisten yang ia hina, dan seluruh negeri yang kini tahu wajah aslinya. Saat petugas polisi memborgol tangan Rendra dan mengangkat tubuhnya ke atas tandu, Rendra sempat menatap Maya untuk terakhir kalinya. Ia mencari sisa-sisa cinta atau belas kasihan di mata istrinya. Namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. Maya tidak membuang muka. Ia menatap Rendra tepat di mata, mengirimkan pesan tanpa suara bahwa ini adalah balasan setimpal untuk setiap tetes darah Sinta dan setiap kebohongan yang Rendra ucapkan selama pernikahan mereka. Rendra digotong keluar dari rumah diiringi sorotan lampu kamera wartawan yang menyilaukan. Malam itu, Rendra Prasetya, pengusaha sukses yang dipuja banyak orang, resmi berakhir sebagai tersangka pembunuhan dan kriminal kelas kakap yang menyedihkan. Hari-hari setelah penangkapan Rendra menjadi berita utama di seluruh media massa. Wajahnya terpampang di halaman depan koran dan layar televisi dengan judul besar yang menyudutkan. Namun, penderitaan Rendra baru saja dimulai. Akibat patah tulang terbuka di kakinya yang tidak segera mendapatkan penanganan medis karena proses interogasi panjang dan penahanan bukti di lokasi kejadian, luka Rendra mengalami infeksi parah. Bakteri dari lantai basement yang kotor telah masuk ke dalam aliran darahnya, menyebabkan komplikasi serius. Dokter penjara memberikan vonis yang menghancurkan. Kaki kanan Rendra harus diamputasi sebatas lutut untuk menyelamatkan nyawanya. Rendra, pria yang dulu sangat membanggakan penampilan fisiknya yang sempurna, meraung frustrasi saat sadar ia akan menjadi cacat seumur hidup. Operasi amputasi dilakukan di rumah sakit tahanan dengan fasilitas seadanya. Ketika Rendra bangun dari bius, ia mendapati bagian bawah kaki kanannya sudah hilang, digantikan oleh perban tebal yang berdenyut nyeri. Ia menangis bukan karena sakit, tapi karena meratapi nasibnya. Ia teringat bagaimana dulu ia sering menghina fisik Pak Arif yang buta,
menyebutnya tidak berguna dan cacat. Kini, karma itu berbalik dengan cara yang paling ironis. Rendra kini menjadi kaum difabel yang ia hina, namun bedanya, Pak Arif memiliki hati yang utuh dan dihormati orang, sedangkan Rendra adalah sampah masyarakat yang dibenci semua orang. Tidak ada simpati untuknya. Perawat dan dokter menatapnya dingin, hanya melakukan tugas medis mereka tanpa senyum sedikit pun. Setelah masa pemulihan singkat, Rendra dipindahkan ke sel tahanan umum sambil menunggu sidang vonis. Di dalam penjara, status sosial dan kekayaan Rendra di masa lalu tidak ada artinya. Justru, hal itu menjadi bumerang. Para narapidana lain sudah menonton video pengakuannya yang viral. Mereka tahu Rendra adalah pembunuh wanita dan penipu ulung. Di sel yang sempit dan berbau apek itu, Rendra ditempatkan bersama 3 narapidana lain yang bertubuh kekar dan bertato. Salah satu dari mereka ternyata adalah mantan buruh pabrik yang pernah di PHK massal tanpa pesangon oleh perusahaan Rendra 5 tahun lalu demi efisiensi biaya. Karma kembali menyapanya. Rendra menjadi bulan-bulanan di dalam sel. Ia yang dulu biasa memerintah orang dengan telunjuknya, kini harus memijat kaki narapidana lain, membersihkan toilet sel dengan satu kaki, dan memakan sisa makanan mereka. Ia tidak bisa melawan. Tubuhnya lemah, kakinya buntung, dan mentalnya sudah hancur lebur. Sementara Rendra membusuk di penjara, kehidupan di luar sana terus berjalan, namun ke arah yang jauh lebih baik. Maya mengambil alih kepemimpinan perusahaan warisan ayahnya. Langkah pertamanya adalah melakukan pembersihan total. Ia memecat semua direksi yang terlibat dalam skandal Rendra dan bekerja sama dengan polisi untuk membongkar jaringan penyelundupan zat kimia ilegal itu sampai ke akar-akarnya. Maya membangun ulang citra perusahaan menjadi bisnis yang bersih dan transparan. Ia tidak lagi menjadi wanita polos yang penurut. Pengalaman pahit itu telah menempanya menjadi pemimpin wanita yang tegas, cerdas, dan disegani. Ia mendirikan Yayasan Amal atas nama Sinta untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, memastikan nama adiknya dikenang sebagai simbol perjuangan, bukan hanya korban tragedi. Suatu sore yang cerah, Maya duduk di taman belakang rumahnya yang kini terasa damai. Pak Arif duduk di seberangnya, menikmati teh hangat dan aroma bunga melati yang baru mekar. Pak Arif kini tidak lagi menjadi asisten rumah tangga. Maya mengangkatnya menjadi penasihat pribadi dan orang kepercayaan di yayasan. Meskipun matanya tidak bisa melihat, wawasan dan kebijaksanaan Pak Arif menjadi penuntun Maya dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Mereka duduk dalam diam yang nyaman, menikmati ketenangan setelah badai panjang berlalu. Namun, masih ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati Maya. Sebuah detail kecil yang belum sempat ia tanyakan di tengah kekacauan kemarin. Maya meletakkan cangkir tehnya dan menatap Pak Arif lekat-lekat. Ia bertanya dengan suara lembut namun penasaran. Maya mengingat kembali momen ketika mereka mencari bukti kunci brankas Rendra yang disembunyikan di pot bunga besar di balkon. Waktu itu, Pak Arif langsung menunjuk pot bunga krisan di sudut balkon tanpa ragu sedikit pun. Maya bertanya bagaimana Pak Arif bisa tahu lokasi spesifik kunci itu. Padahal Rendra menyembunyikannya saat Pak Arif tidak ada di ruangan, dan Pak Arif jelas-jelas tidak bisa melihat. Apakah selama ini Pak Arif benar-benar buta total? Ataukah ia bisa melihat sedikit seperti dugaan Rendra? Pak Arif tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia meletakkan cangkirnya perlahan, lalu membuka kacamata hitam yang selalu ia kenakan. Kelopak matanya terbuka, memperlihatkan bola mata yang memang keruh dan tidak responsif terhadap cahaya. Ia benar-benar buta total secara medis. Pak Arif kemudian menjelaskan rahasianya. Ia berkata bahwa kebutaan telah merenggut penglihatannya, namun Tuhan Maha Adil dengan memberinya kepekaan indera yang lain. Hidungnya, penciumannya sangat tajam, jauh melebihi manusia normal. Pak Arif bercerita bahwa Rendra memiliki kebiasaan menggunakan pupuk kandang organik khusus yang berbau sangat menyengat untuk tanaman hias mahalnya. Setiap kali Rendra menyentuh pot bunga itu untuk menyembunyikan atau mengambil kunci, bau pupuk itu akan menempel di tangannya selama berhari-hari meskipun sudah dicuci sabun. Malam itu, saat Tuan Rendra memecat saya, jelas Pak Arif dengan nada tenang, dia menunjuk-nunjuk wajah saya dengan jarinya. Saat itulah saya mencium bau tanah pupuk yang sangat kuat dari jari telunjuk dan jempolnya. Bau yang sama persis dengan bau pot bunga krisan di balkon kamar utama. Dari situ saya tahu, dia baru saja memegang tanah di pot itu. Dan karena dia orang yang sangat paranoid, tidak mungkin dia memegang tanah hanya untuk berkebun malam-malam. Pasti dia menyembunyikan sesuatu di sana. Maya tertegun mendengar penjelasan itu. Ia takjub sekaligus merinding. Kejahatan Rendra yang begitu rapi dan terencana, hancur lebur hanya karena hal sepele, bau tanah di ujung jari.
Rendra meremehkan Pak Arif karena matanya yang buta, namun ia lupa bahwa Pak Arif melihat dunia dengan cara yang jauh lebih detail daripada dirinya. Keangkuhan Rendra yang merasa dirinya paling pintar itulah yang akhirnya menjatuhkannya. Maya tersenyum lega, merasa sangat bersyukur memiliki sosok pelindung seperti Pak Arif. Cerita berakhir dengan pemandangan matahari terbenam yang indah di ufuk barat. Maya berdiri, menuntun Pak Arif berjalan masuk ke dalam rumah. Rumah itu tidak lagi menyimpan kenangan kelam, melainkan menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Di penjara yang dingin, Rendra menatap jeruji besi dengan tatapan kosong, meratapi nasibnya yang kini sebatang kara dan cacat. Sementara di luar sana, dua orang yang pernah ia sakiti kini hidup bahagia dan merdeka. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna, membuktikan bahwa mata yang tak melihat bukan berarti tak tahu, dan telinga yang tak pernah tidur akan selalu mendengar kebenaran, sekecil apapun suaranya.